Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eldiana Ilma dan teman saya Herlina Inggin. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang isometri. Kepada teman saya Inggin, saya persilahkan. Yang pertama, isometri. Definisi: isometri adalah suatu transformasi atas refleksi, pemecahan, translasi, pergeseran, dan rotasi perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan garis panjang suatu ruas. Suatu isometrik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran dua garis. Yang ketiga, mempertahankan kesejajaran. Buktikan. Yang ke A, andaikan G sebuah garis dan T suatu isometrik, kita akan membuktikan bahwa TG sama dengan H adalah suatu garis juga. Buktikan. Yang pertama, andaikan G sebuah garis dan T suatu isometrik, kita akan membuktikan bahwa TG sama dengan H adalah suatu garis juga. Seperti tampak pada gambar, ambil A elemen G dan B elemen G, maka A aksen sama dengan TA elemen H, B aksen sama dengan TB elemen H. Melalui A aksen dan B aksen ada satu garis, misalnya H aksen. Untuk ini akan dibuktikan H aksen subset H dan H subset H aksen. Yang pertama, buktikan H aksen subset H. Ambil X aksen elemen H aksen. Oleh karena bidang kita adalah bidang Euclides, kita andaikan A aksen X B aksen. Artinya A aksen X plus BX aksen sama dengan A aksen B aksen. Oleh karena T suatu isometrik, jadi suatu transformasi, maka ada X sehingga TX sama dengan X aksen, dan oleh karena T suatu isometrik, maka AX sama dengan A aksen X, begitu pula XB sama dengan XB aksen. Jadi AX plus XB sama dengan AB. Ini berarti bahwa A kali X kali B segaris pada B. Berarti X sama dengan TX elemen H, sehingga H aksen subset H, sebab bukti serupa berlaku untuk posisi X dengan X A aksen B aksen atau A aksen B aksen X atau A aksen B aksen X. Yang kedua, buktikan H subset H aksen. Ambil Y elemen H, maka ada Y elemen G sehingga TY sama dengan Y misalnya AYB. Artinya Y elemen G dan AY plus YB sama dengan AB. Oleh karena T sebuah isometrik, maka A aksen Y sama dengan AY, YB aksen sama dengan YB A. Yang kedua, buktikan H subset H aksen. Ambil Y elemen H, maka ada Y elemen G sehingga TY sama dengan Y. Dengan Y misalnya AYB. Artinya
Y elemen G dan AY plus YB sama dengan AB. Oleh karena T sebuah isometrik, maka A aksen Y sama dengan AY, YB aksen sama dengan YB, A aksen B aksen sama dengan AB. Sehingga A aksen Y plus YB aksen sama dengan A aksen B aksen. Ini berarti bahwa A aksen kali Y kali B aksen segaris, yaitu garis yang melalui A aksen dan B aksen. Oleh karena H aksen satu-satunya garis melalui A aksen dan B aksen, maka Y elemen H aksen. Bukti serupa berlaku untuk keadaan Y A B atau A B Y, sehingga H sama dengan H aksen. Jadi kalau G sebuah garis, maka H sama dengan TG adalah sebuah garis, seperti tampak pada gambar. AB sama dengan A aksen B aksen. Buktikan. Yang pertama, ambil sebuah sudut ABC. Andaikan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. Menurut A, maka A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen adalah garis lurus. Oleh karena sudut ABD sama dengan BA gabungan BC, maka sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan B aksen, C aksen gabungan B aksen, C aksen. Sedangkan A aksen, B aksen sama dengan AB, B aksen, C aksen sama dengan BC, C aksen, A aksen sama dengan CA. Sehingga segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi sudut ABC sehingga suatu isometrik mempertahankan besarnya sebuah sudut. Yang ke C, kita harus memperhatikan bahwa A aksen sejajar dengan B aksen seperti pada gambar. Andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P, jadi P elemen A dan P elemen B. Oleh karena T sebuah transformasi, maka ada P sehingga TB sama dengan P. Dengan P elemen B. Ini berarti bahwa A memotong B di P. Jadi bertentangan dengan yang diketahui bahwa A sejajar B, maka pengandaian bahwa A aksen memotong B aksen salah. Jadi haruslah A aksen sejajar dengan B aksen. Contoh soal. Diketahui garis Y sama dengan XY, nilai mutlak dari Y sama dengan min X, dan garis H sama dengan XY, nilai mutlak Y sama dengan 2X min 3. Apabila MG adalah refleksi pada garis G, tentukan persamaan garis H aksen sama dengan MGH. Penyelesaian. Oleh karena MG sebuah refleksi pada G suatu isometrik, maka menurut sifat isometrik H aksen adalah sebuah garis. Garis H aksen akan melalui titik potong antara H dan G.
persamaan Y sama dengan 2X min 3. Misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 2X min 3. Y sama dengan 2 kali X kita ganti dengan 0 menjadi 2 kali 0 min 3. Y sama dengan min 3. Ya. Kemudian direfleksikan menjadi 0, min 3/2 dan 3,0. Rumus persamaan garis. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Min Y kurang min 3/2 per 0 kurang min 3/2 sama dengan X kurang 0 per 3 kurang 0. Y plus 3/2 per 3/2 sama dengan X per 3. 3 kali Y plus 3/2 sama dengan 3/2X. 3Y plus 9/2 sama dengan 3/2 kali X. Sama dengan 6Y plus 9 sama dengan 3X. Min 3X plus 6Y plus 9 sama dengan 0. X min 2Y min 3 sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan H aksen adalah H aksen sama dengan XY nilai mutlak X min 2Y min 3 sama dengan 0. Yang berikut isometri langsung dan isometri lawan. Definisi, misalkan PXR adalah ganda 3 titik yang tidak kolinier atau tak segaris apabila urutan perputaran PQR sesuai perputaran jarum jam, maka PQR disebut memiliki orientasi negatif. Sedangkan apabila urutan perputaran PQR berlawanan dengan perputaran jarum jam, maka PQR disebut memiliki orientasi positif. Definisi yang kedua, suatu transformasi T disebut berlangsung jika dan hanya jika transformasi itu mempertahankan orientasinya. Sedangkan transformasi T disebut transformasi lawan jika dan hanya jika transformasi itu mengubah orientasi. Definisi yang ketiga, misalkan T suatu transformasi, T disebut mempertahankan orientasi apabila untuk setiap ganda 3 titik PQR yang tidak kolinier atau tak segaris, orientasinya sama dengan orientasi dari pertanya. Sedangkan lainnya disebut mengubah orientasi. Contoh. Yang pertama, isometri lawan. Misalkan sebuah refleksi atau pencerminan. Seperti tampak pada gambar. Segitiga PQR berlawanan dengan jarum jam, sedangkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen searah dengan jarum jam. Yang kedua, isometri langsung. Misalkan suatu rotasi atau perputaran, seperti terlihat pada gambar. Segitiga PQR berlawanan dengan jarum jam, sedangkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen berlawanan dengan jarum jam. Sifat yang penting dalam geometri transformasi ialah yang pertama,
Sifat refleksi atau pencerminan pada garis adalah suatu isometri lawan. Yang kedua, akan tetapi setiap isometri adalah isometri lawan. Yang ketiga, setiap isometrik adalah sebuah isometrik langsung atau sebuah isometrik lawan. Hasil kali transformasi, komposisi transformasi. Definisi, misalkan ada dua transformasi T1 dan T2, maka komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Ditulis dengan notasi T1, T2, diterapkan sebagai T1, T2, P sama dengan T1 nilai mutlak T2, P nilai mutlak untuk setiap P elemen V. Untuk membuktikan transformasi ini, yang harus ditunjukkan adalah yang pertama T1, T2, fungsi F ke fungsi V ke V. Karena T2 suatu transformasi, maka T2 merupakan fungsi dari V ke V. Sehingga prapeta dari T1, T2 sama dengan prapeta dari T2. Ambil X elemen V sembarang. Karena T2 transformasi berarti ada Y elemen V, sehingga T1Y sama dengan Z. Z sama dengan T1Y, Y sama dengan T2X, Z sama dengan T1 nilai mutlak T2, X sama dengan T1 T2X. Jadi, untuk setiap X elemen V mulai dari T1 T2X adalah Z elemen V. Akibatnya transformasi ini dikatakan sebagai fungsi dari V ke V. 2 T1 T2 fungsi bijektif. A. T1 T2 fungsi kepada ambil Z elemen V. Karena T1 transformasi, maka T1 fungsi kepada, akibatnya ada Y elemen V, sehingga T1 Y sama dengan Z. Dan karena T2 juga transformasi, maka T2 juga fungsi kepada, akibatnya Y elemen V, sehingga T2X sama dengan Y. Jadi untuk Z elemen V sembarang ada X elemen V, sehingga Z sama dengan T1 Y sama dengan T1 nilai mutlak T2 X sama dengan T1 sama dengan T2X. Untuk setiap V mempunyai prapeta oleh T1 sama dengan T2. Akibatnya T1 sama dengan T2, suatu akibatnya ada Y elemen V, sehingga T1 Y sama dengan Z. Dan karena T2 transformasi, maka T2 juga fungsi kepada, akibatnya Y elemen V, sehingga T2X sama dengan Y. Jadi untuk Z elemen V sembarang adanya X elemen V, sehingga Z sama dengan T1X sama dengan T1 kali T2X sama dengan T1 T2X. Untuk setiap elemen V mempunyai prapeta T1 T2. Akibatnya T1 T2 suatu fungsi kepada B. Yang berikut B.
T1, T2 fungsi 1-1. Ambil X, Y elemen V sehingga T1, T2 X sama dengan T1, T2 Y. Maka T1, T2 X sama dengan T1, T2 Y. Dari hubungan ini didapat T2 X sama dengan T2 Y. X sama dengan Y. Karena T1, T2 suatu fungsi bijektif, kesimpulan dari uraian di atas, maka T1, T2 suatu transformasi. Contoh, seperti pada gambar, diketahui garis-garis K dan H dan titik-titik P dan Q. Carilah A sama dengan MT, MA, B sama dengan MA, MG, P. C sama dengan MA, MAP. Penyelesaiannya A sama dengan MG, MAP, MA, P sama dengan P, MG, P sama dengan A. B sama dengan MA, MG, P, MG, P sama dengan P, MT, P sama dengan B. Yang ke C sama dengan MA, MAP, MAP sama dengan P, MGP sama dengan P. Latihan yang pertama, misalkan V bidang Euclid, A sebuah titik tertentu pada V transformasi T yang ditetapkan sebagai berikut. T A sama dengan A. Yang kedua, apabila P elemen V dan P bukan sama dengan A, TP sama dengan Q, dengan Q merupakan titik tengah ruas garis AP. Apakah transformasi T ini suatu isometri? Penyelesaiannya, perhatikan gambar di bawah ini. Ambil P, Q, PR elemen V, misalkan seperti pada gambar, P sama dengan TP dan R sama dengan TR, maka AP sama dengan PP dan AR sama dengan RR. Akibatnya RP sama dengan 1/2 RP. Jadi T bukan suatu isometri. Yang kedua, diberikan relasi T kurang V sama dengan V yang ditetapkan sebagai berikut. Apabila P sama dengan QY elemen V, maka yang pertama TP. Kedua, diberikan relasi T kurang V sama dengan V yang ditetapkan sebagai berikut. Apabila P sama dengan XY elemen V, maka yang pertama TP sama dengan X tambah 1Y. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, TP sama dengan X min 1Y untuk X lebih kecil 0. Apakah T suatu transformasi? Penyelesaiannya, bukti dari relasi T adalah fungsi dari V ke V. Ambil sembarang titik P sama dengan XY elemen V. Ada dua kasus. Untuk X lebih besar sama dengan 0, X tambah 1 elemen R dan tunggal. Akibatnya X tambah 1 Y elemen V dan tunggal. Untuk X kurang dari 0, X min 1 elemen R dan tunggal. Akibatnya X min 1 Y elemen V dan tunggal. Sehingga P elemen V selalu mempunyai prapeta di V dan tunggal.
Jadi relasi T merupakan fungsi dari V ke V. Ambil 0,0 elemen V. Ambil 0,0 elemen V, sehingga 0,0 sama dengan TP sama dengan X tambah 1Y. Jika X lebih besar sama dengan 0, didapat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Dalam hal ini terjadi kontradiksi dengan persyaratan X lebih besar sama dengan 0, akibatnya min 1,0, bukan prapeta dari 0,0. Berdasarkan apabila 0,0 sama dengan TP sama dengan X min 1Y, jika X kurang dari 0, didapat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Dan ini pun terjadi lagi. Kontradiksi dengan persyaratan X kurang dari 0, akibatnya 1,0 bukan prapeta dari 0,0. Kedua, akibatnya dari kedua hal ini, 0,0 tidak mempunyai prapeta oleh T, akibatnya fungsi T bukan fungsi kepada. Jadi relasi T bukan suatu transformasi. Yang ketiga, untuk transformasi T2, misalkan V bidang Euclid suatu garis tertentu dan T2 ditetapkan untuk setiap P elemen V. Jika P elemen A, TP sama dengan A. Jika P elemen A, TP sama dengan P aksen dengan P. Jika P elemen A, TP sama dengan P pangkat 1 dengan P pangkat 1 titik tengah ruas garis tengah dari X ke G. Apakah T2 suatu transformasi? Penyelesaiannya A akan ditunjukkan bahwa T2 fungsi dari V ke V untuk setiap X elemen V dan X elemen G, maka X tunggal dari X oleh T2 dan ada tunggal. Garis 1 kepada G melalui X, Y yang mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis 1 dari X ke G. Jadi, setiap X elemen V dan X elemen G ada tunggal peta elemen V yang memenuhi T2 suatu fungsi dari V ke V. Yang kedua, T2 fungsi bijektif. A. T2 fungsi kepada ambil Y elemen V sembarang apabila Y elemen G, maka ada prapeta Y sendiri oleh T2 dan apabila Y elemen G, maka ada tunggal garis 1 yang garis G melalui Y. Yang ke B, T2 fungsi 1,1. Ambil X, Y elemen V sembarang sehingga X bukan sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, maka T2X bukan sama dengan T2Y, sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Seperti terlihat pada gambar, untuk X, Y pada sisi yang sama oleh garis G dengan X, Y garis G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya T2X bukan sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G setengah jarak dari X ke G. Seperti pada gambar, untuk XY pada sisi yang sama oleh garis G dengan X, Y tidak satu G, maka garis 1 melalui X1G dan garis M melalui Y1G akan sejajar karena T2X elemen I, T2Y elemen M, dan 1
garis sejajar M, maka T2X bukan sama dengan T2Y. Jadi T2 fungsi satu-satu. Seperti terlihat pada gambar. T2 disebut suatu transformasi. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat pagi.